Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7. Kali ini di pembelajaran kemuhammadiyahan kita akan belajar tentang sejarah hidup dan kepribadian tokoh Muhammadiyah. Nah, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang kepribadian dan riwayat hidup dari pendiri Muhammadiyah. Siapakah beliau? Ya, betul sekali, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, cakupan materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama tentang riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua tentang pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang ketiga tentang kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang keempat tentang bagaimana pandangan beliau tentang Islam dan kondisi umat Islam pada saat beliau masih hidup. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 Masehi atau bertepatan pada tahun 1235 Hijriah. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Beliau merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman, seorang pejabat khotib di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Adapun ibunya merupakan putri dari seorang pejabat penghulu kesultanan, yaitu Ibrahim bin Kiai Haji Hasan. Pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu kecil, beliau tidak sekolah. Seperti halnya umat Islam yang lain, orang tua Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu melarang anak-anaknya untuk bersekolah di Gubernemen, yaitu sekolah milik Belanda. Kenapa? Karena pada saat itu ada pandangan bahwa orang yang sekolah di sekolah Belanda kan punyanya orang kafir, otomatis dianggap orang yang sekolah di sekolah Belanda juga menjadi orang kafir. Nah, itulah yang menyebabkan para orang tua pada saat itu tidak menyekolahkan anaknya di sekolah Belanda. Nah, akan tetapi meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak sekolah di sekolah formal, beliau belajar mengaji dari ayahnya. Selain itu, beliau juga belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab, serta ilmu fikih kepada ulama lain di Yogyakarta dan sekitarnya. Pada umur 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan juga Ibnu Taimiyah. Nah, ketika pulang kembali ke kampungnya, yaitu tahun 1888, itulah momen di mana nama beliau yang awalnya Muhammad Darwis berubah menjadi Ahmad Dahlan. Nah, kemudian pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali lagi ke Mekah dan menetap di sana selama 2 tahun. Di sana beliau sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khatib yang pertama, beliau memiliki pribadi atau sifat yang ulet dan gigih. Apa buktinya? Yaitu ketika beliau mewujudkan gagasan-gagasan pembaharuan, sebenarnya pada saat itu banyak sekali yang menentang, banyak kecaman dari masyarakat umum. Tetapi beliau tidak menyerah. Beliau tetap memperjuangkan nilai-nilai Islam yang diperjuangkan di dalam organisasi Muhammadiyah. Sifat yang kedua adalah beliau memiliki sifat yang sabar, ikhlas, dan gemar beramal. Hal ini dibuktikan dengan saat beliau mendirikan sekolah dasar
yang bernama Standard School. Beliau pada saat itu mengalami kekurangan biaya, tetapi beliau mengikhlaskan barang-barang rumah tangganya untuk dijual guna meneruskan pembangunan gedung sekolah Muhammadiyah. Kemudian kepribadian beliau yang lain adalah beliau orang yang supel atau mudah bergaul. Hal ini dibuktikan beliau tidak hanya bergaul dengan golongan tertentu. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, beberapa poin dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah pemikiran beliau tentang umat Islam pada saat itu, yaitu bahwa telah terjadi kerusakan dalam bidang agama. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyarankan agar umat Islam bersikap cerdas dengan tidak taklid buta. Taklid buta yakni mengikuti suatu ajaran tanpa menelusuri apakah ajaran tersebut ada tuntunannya dalam Al-Quran maupun hadis atau tidak ada. Gagasan beliau yang kedua adalah tentang kehidupan sosial. Di antaranya adalah dengan mendirikan rumah yatim, rumah sakit, metode penyaluran zakat, sedekah, dan kurban. Gagasan beliau yang ketiga adalah dalam bidang pendidikan. Beliau menggagas pendidikan yang menyatukan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, serta mempelopori penambahan mata pelajaran agama Islam di sekolah umum sehingga muncul intelek ulama dan ulama yang intelek. Gagasan beliau selanjutnya adalah ketika menghadapi orang non-muslim. Beliau itu tidak memusuhi, tetapi lebih menghargai dan mengajak berdialog. Nah anak-anak, itulah tadi sejarah dan kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari sejarah dan kepribadian yang sudah kita pelajari tadi, pasti banyak hikmah yang sudah kalian dapatkan ya. Nah semoga dari apa yang sudah kita pelajari, kita bisa mengambil atau meneladani kepribadian yang sudah dicontohkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga kita bisa bersemangat dalam memperjuangkan Muhammadiyah di masa yang akan datang. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.